Nama saya Abdul Abbas. Untuk pekerjaan sendiri, saya sekarang lagi mengajar honorer di sekolah negeri. Terus kita merintis usaha. Usahanya itu ada, yang pertama itu perempuan sadis. Terus yang kedua itu saya sekarang ini lagi merintis dekorasi WO lah, sejenis WO. Sabar, tahun berapakah Anda masuk pondok dan tahun berapa pula Anda keluar dari pondok? Saya mondok itu tahun 2006. Terus 2012 saya itu cuti, soalnya saya meneruskan kuliah di UNESA. Terus kembali lagi pada tahun 2017 ke pondok ini. Kemudian keluarnya itu saya tahun 2019. Dimulai dari kronologi bagaimana pertama kali cerita-cerita niat mau mondok, apakah disuruh orang tua atau niat sendiri, seperti itu. Monggo dijelaskan. Pertama untuk kronologi mondok, saya sebenarnya pertama kali mau mondok itu karena memang saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya itu semuanya mondok. Jadi saya pun juga berkinang untuk mondok. Kenapa? Karena kalau saya tidak mondok itu nanti saya nggak ada teman bermain di rumah, sehingga saya pun juga ikut mondok. Alhamdulillah ketika saya mondok, yang saya rasakan di pondok itu apa ya? Kegembiraan itu ada, kebersamaan itu ada, persahabatan, pokoknya lengkap lah di pondok. Makanya saya berharap untuk anak-anak saya nanti, baik itu sepupu saya, kalau bisa saya harapkan nanti mondok. Adakah pengalaman menarik nih tentang di kehidupan Anda di pondok selama mondok? Ada nggak pengalaman menarik yang yang sulit untuk sampai lupakan? Pengalaman menarik, pengalaman yang tidak bisa dilupakan ketika saya mondok itu ketika bersih-bersih lah. Karena tahu sendiri kan bagaimana anak pondok itu ketika bersih-bersih ya, apalagi ketika membersihkan septic tank itu top banget, itu perlu dirasakan untuk semuanya. Kenapa? Satu, melatih kita itu untuk tidak jijik terhadap barang-barang kotor, ya kan ya. Terus yang kedua itu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Terus yang selanjutnya itulah yang tidak bisa saya lupakan ketika di pondok itu, ketika kerja bakti atau dalam pembangunan misalnya kayak ngambil kelentokan. Ada sesuatu hal mungkin di bawah alam sadar jenengan itu yang ngefek terhadap kehidupan jenengan ketika jenengan boyong dari pondok, artinya ini berkat saya di pondok nih, gitu. Ada nggak? Aplikasi dari menjaga kebersihan yang ada di pondok itu kemudian diaplikasikan di keluarga saya. Alhamdulillah kok ketika saya itu melihat sedikit kotor saja di rumah itu langsung saya bersihkan, atau setidaknya saya itu meminta istri saya, karena saya sudah berkeluarga ya, itu untuk membersihkan. Terus juga misalnya di rumah itu mulai berserakan lah sedikit saja, itu kepala saya itu pusingnya itu gak tenang gitu lah, gak enak pokoknya. Makanya ketika saya pengajar, karena saya juga honorer ya, di kelas itu kalau masih belum dibersihkan atau masih kotor, saya nggak mulai pelajaran ya, karena tempat yang bersih itu juga akan mendukung ya kan, pikiran kita dan juga ketenangan pikiran kita. Menurut pandangan Mas Abbas sendiri nih, apakah Mas Abbas itu percaya akan adanya barokah? Percaya sekali. Kenapa? Karena memang saya merasakan sendiri. Gimana itu? Yang pertama, ketika di pondok, ketika saya itu lulus SMA, saya itu ingin melanjutkan kuliah saya itu di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Terus ketika masa ujian,
kan di situ ada waktu itu namanya itu SBMPTN tulis, nama tes tulis. Nah pada waktu itu ya kan saya itu sudah sudah meragukan kalau saya itu akan lulus. Kenapa? Karena rata-rata jawabannya itu ketika apalagi tes matematika itu di situ sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena memang saya itu lemah dalam matematika. Tapi ketika dalam pengumuman itu saya dinyatakan lulus. Itu apa kalau nggak merupakan sebuah barokah yang saya dapatkan dari pondok. Andai kan tidak ada barokah itu, ya kan, insya Allah saya yakin 100% saya tidak akan lulus. Terus yang kedua, barokah ini ya. Yang kedua itu tentang ketika di pondok saya itu sering jualan lah, anggaplah itu menambah uang saku. Ada itu saya jualan gorengan ambil dari tetangga itu dijualin di pondok, ya, itu dijual di pondok. Walaupun nanti memang itu banyak tekornya ya, banyak tekornya kan ya, banyak tekornya. Ketika dihitung itu banyak yang kurang lah. Ya memang saya yang harus mengganti kan ya. Tapi dari situ pengalaman saya itu jualan seperti itu sekarang saya bawa dalam kehidupan saya yang nyata, ya kan? Saya masih jualan juga pun sadis, alhamdulillah, ya kan? Walaupun nggak terlalu besar, tapi setidaknya sudah mencukupi kebutuhan saya. Terus juga dari jualan itu, kemudian saya itu juga sudah merintis dekor, ada juga itu jualan bunga buket untuk wisuda dan sebagainya. Itu. Sangat banyak sekali mayoritas orang-orang awam, orang-orang umum di sana beranggapan bahwasanya mondok itu apa sih? Ketinggalan zaman, nggak bisa, kalau keluar nanti nggak bisa nafkahin keluarganya, artinya tidak bisa menghasilkan uang lah seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seseorang yang pernah nyantri? Kalau menurut saya itu pemikiran yang keliru ya. Kenapa? Karena dengan mondok itu sebenarnya di pondok itu dipelajari segala hal, ya kan? Baik itu tentang usaha, kerja keras dan sebagainya, ya kan? Terus apakah kalau kita mondok itu kita tidak akan dapat bisa menafkahi kehidupan kita atau keluarga kita? Tentunya kalau masalah itu tergantung keinginan kita. Kita mau kerja enggak, ya kan? Kalau kita mau kerja ya jelas kita pasti akan mendapatkan itu. Tapi kalau kita nggak mau kerja, kita nggak akan dapatkan apa-apa saja. Ada nggak sih pesan-pesan juga terhadap para santri-santri An-Nasihin yang masih mondok sekarang? Pesan untuk santri An-Nasihin, ya kan ya, adik-adik saya, pelajari semua yang ada di pondok. Itu pasti akan digunakan ketika kalian sudah keluar dari pondok. Tuh. Semuanya dipelajari, entah itu terkait agama, ya, terus terkait masalah keilmuan dan juga masalah duniawi, semuanya dipelajari. Kenapa? Karena pasti itu nanti akan digunakan ketika kalian sudah keluar dari terakhir. Pertanyaan terakhir, ini permintaan dari pengasuh sendiri. Jikalau diberi kesempatan menyampaikan sesuatu apapun itu, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pengasuh? Untuk pengasuh, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas semua bimbingan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Banyak hal yang saya dapatkan di pondok ini, baik itu yang berhubungan dengan dunia, akhirat, dan lain sebagainya, yang tentunya tidak bisa saya balas sampai kapanpun. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengasuh, kepada dewan pengasuh. Selama saya mondok, banyak hal yang sudah saya lakukan yang mungkin bisa melukai hati dan dewan pengasuh. Saya nggak tahu harus menggantinya dengan apa, tapi hanya doa yang bisa saya
utarakan dan sampaikan. Semoga pondok ini semakin jaya, semoga pondok ini semakin bisa berkembang dan juga bisa bersaing dengan pondok-pondok yang lain. Dan juga semoga Dewan Pengasuh diberikan kesehatan umur panjang sehingga masih bisa untuk membimbing adik-adik santri di pondok anak ini. Terima kasih.